Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، خصوصا إلى حضرة شيخ الفقيه العالم الموفوضة شيخ أبي عبد المعطي محمد النواوي الجاوي، وخصوصا إلى حضرة شيخ العالم العلامة الفضيل شيخ سالم بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال المؤلف رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadratul mukarramin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita al-mukarram wal mukhtaram akhina al-kiram al-ustadz Hamzah, juga al-mukarram wal mukhtaram al-ustadz Agus, senantiasa alhamdulillah beliau rutinitas selalu hadir dalam rangka kita bersama-sama duduk bermuajahah untuk bersama-sama thalabul ilmi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua yang selalu hadir di majlis taklim. Insya Allah tiadalah kita akan mendapatkan ampunan setelah pulang kita dari majlis taklim sampai ke rumah, dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu syaratnya ada 6 perkara. Manalul ilma illa bisittatin, ala talal ilma illa bisittatin. Jadi menuntut ilmu itu ada 6 perkara. Yang pertama yaitu cerdas, yang kedua kita sabar, yang ketiga semangat, yang keempat kita punya bekal untuk datang ke majelis ilmu, yang kelima kita mencari guru yang memang guru itu membuat kita pandai dalam urusan agama. Yang keenam yaitu kita menuntut ilmu dalam waktu yang panjang. Artinya ketika kita menuntut ilmu, samakan, setarakan ketika kita sedang berleha-leha, manakala kita duduk bersama ngobrol di tempat yang memang saat itu tempat kita ngobrol, seakan-akan tidak ada beban, indah terasa obrolan kita, tak tahu, tak disangka-sangka tiba-tiba sudah jam 1 malam. Nah, menuntut ilmu, duduk di majelis taklim ini adalah satu kebaikan
yang memang dimana kita duduk di majlis taklim di Raudhah min Riyadhil Jannah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan pahala sebanyak melaksanakan atau mendirikan sholat sunnah 1000 rakaat. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, di majlis taklim ini, menjadi seorang penuntut ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat, dan Allah hindarkan kita daripada prasangka-prasangka yang tidak baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mendidik kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Tiada kata ucap yang paling indah kita ucapkan selain kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat anak yang saleh dan salehah, dan nikmat rizki yang halalan, yang barakah, yang thayyib, yang banyak insyaallah. Kita lanjutkan ta'lim kita, yaitu kemarin kita muqaddimah, kita lanjutkan dengan bab yang selanjutnya, yaitu bab yang pertama tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ono fasal suwiji. Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun 5. Syahadatu an yo iku nyakseni isun setuhune iku la ilaha ora ono pangeran iku maujud illallah amin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamus shalah lan jumenengake salat, wa ita'uz zakah lan aweh no zakat, wa shaumu Ramadan lan puasa ing wulan suci Ramadan, wa hajjul baiti lan haji marang Baitullah, man sapa siwa istata'a kang mampu atau kang kuasa sapa siman ilaihi maring al-bait apane yaiku sabilaini dadalane. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perkara rukun Islam, bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Manakala 5 perkara ini tumbang salah satunya, maka bangunan itu akan roboh. Mana saja. Bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, atau orang banyak mengatakan adalah syahadatain, yaitu syahadatnya ada 2, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian syahadat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua yaitu wa iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa ita'uz zakah, yaitu menunaikan atau membayar atau memberi zakat. Yang keempat yaitu melaksanakan perintah Allah yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu kemudian pergi haji bagi
orang yang mampu. Konon walaupun di dalam haji dan umroh ini kadang yang kaya mah nggak mau pergi haji, nggak mau umroh, yang miskin mah bisa berangkat haji dan bisa berangkat umroh. Itu lain daripada hak qudrah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada pepatah mengatakan, bahkan satu fatwa daripada Buya Hamka, Allah tidak akan memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Artinya kita mau miskin mau kaya, kalau waktunya Allah panggil untuk haji dan umroh, maka kita berangkatlah haji dan umroh. Maka kita harus punya niat bahwa untuk menyempurnakan agama Islam, di antara rukun yang 5 ini harus kita lengkapi agar sempurnalah rukun Islam kita. Yang pertama yaitu adalah arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu, yaitu syahadat yaitu meyakinkan sepenuh hati ya bahwa syahadatu alla ilaha, nyakseni isun setuhune iku ilaha, ora ono pangeran, tidak ada Tuhan iku maujud yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Jadi sepenuh hati kita mengakui dan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Syahadatu ayatayakunu, melalui keyakinan yang sangat teguh di dalam hati kita, an la ilaha, setuhune ora ana pangeran, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Aila ma'buda bihaqqin mawjud. Jadi tidak ada yang berhak disembah iku mawjud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mempunyai sifat kemuliaan, Allah yang mempunyai sifat tidak kekurangan, dan Allah yang maha mengurusi semua makhluknya. Allah maha sendiri. Allah itu wahidun, Allah itu satu dengan zatnya. Allah itu esa dengan sifatnya, dan Allah itu esa dengan af'alnya. Jadi Allah ngurusin alam sejagat raya ini, nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantu. Dengan sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya, Ia jadikan semua yang ada di dunia ini, baik di langit maupun di bumi. Makanya kata Al-Quran itu, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu menyinari antara langit dan bumi. Wa ma bainahum, di antara isi langit dan bumi itu semua Allah yang ngurusin tanpa ada yang membantunya. Maka kalau kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kita bersyahadat kepada Nabi wa anna Muhammadan Rasulullah, lan setuhune kanjang Nabi Muhammad iku Rasulillahi, utusane Allah. Wa anna Muhammadan bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf iku Rasulullah, itu adalah utusannya Allah. Bahkan seorang ulama, waqtalafal ulama fi bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati ala qawlain. Berbeda pendapat para ulama bahwa Rasulullah diutus kepada malaikat itu ada 2 macam, atau ada 2 perbedaan. Wajazamal Halimi wal Baihaqi annahu lam yakun mab'utsa ilaihi, bahwa pendapat daripada Al-Halimi wal Baihaqi bahwa sesungguhnya Rasulullah itu tidak diutus untuk
malaikat. Jadi ini pendapat daripada Imam Halimi dan Imam Baihaqi bahwasanya Rasulullah itu tidak diutus untuk malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu adalah makhluk yang paling taat ilallah, yang paling patuh kepada Allah. Manakala Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, maka malaikat itu sujud, tidak akan pernah bangun dari sujudnya, melainkan Allah perintahkan untuk bangun daripada sujudnya. Kalau kata Allah tuh malaikat baca tasbih terus, tidak akan pernah berhenti itu malaikat, melainkan Allah perintahkan untuk berhenti. Kalau kata Allah malaikat itu cabut nyawa manusia, maka dicabut oleh malaikat Israel tanpa ada halangan, melainkan Allah larang kembali untuk mencabut ruhnya makhluk Allah. Dan ada malaikat yang sampai saat ini belum kerja, yaitu malaikat Israfil yang niup sangkakala, yaitu niup itu kalau ditiup tuh abruk semua dunia. Makanya kalau ada gempa-gempa kecil itu Israfil baru bebangkis juga baru digigit gitu. Nah itu pada gempa. Maka kita harus iman kepada Allah, bahwa Allah yang maha kuasa, yang patut dan wajib kita yakini bahwa Allah lah yang wajib disembah, dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Walaupun di dalam khilafnya para ulama, itulah yang menjadi penyebab khilafah. Berbeda pendapatnya Imam Halimi dan Imam Baihaqi bahwa Rasul tidak diutus untuk malaikat. Alasan Imam Baihaqi atau Imam Halimi dengan Imam Baihaqi ini karena Allah berfirman, la yahsunallaha ma amarahum wa ya'maluna ma yu'marun. Jadi malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Kepada siapa? Kepada Allah. Manakala Allah perintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah, malaikat tidak pernah melanggarnya. Apalagi malaikat suka selingkuh sama Allah. Itu jauh antara langit dan bumi. Lain dengan manusia. Kalau diperintah sama orang tua, kadang dia selingkuh, kadang dia ingkar. Diperintah sama guru juga begitu, nggak amanah. Tapi kalau sama bos, hujan angin dia datang. Hari Minggu juga libur dia kerja, belum disuruh kerja. Kenapa? Karena taat perintah. Beda antara taat perintah kepada Allah dan Rasulnya dengan taat perintah sesama manusia. Manusia mempunyai batasan, tapi Allah tidak ada batasan. Lah kemudian warajaha as-Suyuti wa Syekh Taqiyuddin. Pendapat yang kedua daripada Imam Suyuti dan Imam Syekh Taqiyuddin As-Subki bahwa annahu kana mab'utsa ilaihi, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus ilal malaikati, kepada para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merahmati seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wazada As-Subki, dan Imam As-Subki menambahkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il anbiya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk mengutus para nabi wal umamis sabaqati,
bahkan mengutus para umat-umat yang terdahulu sampai kepada zaman Nabi Adam alaihi salam, sampai kepada qiyamus sa'ah, artinya hari kiamat. Bahkan Al-Barizi, Imam Al-Barizi menambahkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus ila jami'il hayawanat wal jamadat, bahwa Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya, daripada makhluk yang hidup maupun makhluk benda-benda yang padat seperti apa? Seperti kerikil, batu dan pasir. Masya Allah. Bahkan annahu mursaluhu ila nafsihi, bahwa Rasulullah pun diutus untuk dirinya sendiri. Tuh, Rasulullah diutus untuk dirinya sendiri, bahwa itu adalah tertera di dalam dalilnya, di dalam hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bu'istu ilan nasi kafah. Jadi Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia, sampai dari Nabi Adam sampai ke zaman-zaman yang sekarang ini. Diutuslah bahwa Rasulullah SAW itu bahkan diutus untuk seluruh makhluk, sampai kepada makhluk yang benda padat dari batu, pasir dan kerikil. Kemudian Rasulullah juga diutus untuk dirinya sendiri, dan Rasulullah bersabda, wa ursiltu ilal khalqi kafah, bahwasanya aku diutus untuk seluruh makhluknya. Jadi Allah mengutus Rasulullah itu untuk mengurusi semua makhluk yang Allah ciptakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalal Bajuri juga mengatakan bahwa barang siapa yang ingin sempurna imannya kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia mengiktikadkan diri bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling sempurna, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, makhluk yang tidak punya salah, tidak punya cacat baik zahir maupun batin. Bahkan kita dianjurkan agar senantiasa kita mendapatkan syafaat daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu kita memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Karena dengan membaca sholawat kepadanya, maka kita akan mendapatkan syafaat, dan kita akan selalu bertemu dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yaumil qiyamah nanti insyaallah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu wa iqamus shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat adalah rukun Islam yang kedua, hiya afdalul ibadati al-badaniyatil zahirah, yaitu ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah badaniyah zahirah. Setelah kita diutus badaniyah zahirah, yang namanya mendirikan sholat, setelah itu kita diperintahkan untuk wa ba'dah as-shaum, sesudahnya adalah kita puasa, summal hajj, kemudian haji, summa zakat, kemudian kita membayar zakat. Maka sholat yang paling diutamakan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga fardunya adalah fa farduha afdalul faraid wa nafluha afdalun nawafil. Jadi kefarduan salat itu adalah lebih utama, dan sunnahnya salat pun adalah lebih utama, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita menjadi umat Islam
iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kemudian kita ada perintah untuk melaksanakan sholat, adalah itu suatu tanda bahwa ciri daripada agama Islam adalah untuk diamalkan. Terutama ibadah yang diutamakan adalah perintah sholat. Jadi tanda-tanda Islam adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita sudah diperintahkan untuk mendirikan sholat, maka kita sholat. Nah, itu namanya ibadah badaniyah dhahirah, ya, yang tampak. Kemudian wa ammal ibadati al badaniyati al qalbiyah. Jadi ada ibadah selain daripada ibadah badaniyah dhahirah, juga ada ibadah badaniyah qalbiyah. Seperti apa? Kal iman, seperti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Jadi ada 6 tuh iman. Itu adalah ibadah badaniyah qalbiyah. Selain daripada kita beriman kepada Allah, kita juga wal ma'rifah. Ma'rifah kita dengan Allah melalui apa? Melalui zikir. Maka di dalam thariqah ada kalimat ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Agar hati kita mampu, artinya nyambung kepada Allah secara batin, kita iman kepada Allah, ma'rifah kepada Allah. Wa tafakkur, kemudian kita bertafakur, berpikir tentang keesaan Allah, tawakal kepada Allah apapun yang telah terjadi kepada diri kita, sabar apapun yang telah menimpa kepada diri kita, roja berharap kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka, ridho bil qada'i wal qadar. Kita ridho atas apa? Ketetapan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita cinta kepada Allah, wa mahabbatullah, cinta kepada Allah ta'ala, wa taubah, dan taubat. Kemudian mensucikan diri kita minar rada'il qattama, membersihkan hati kita daripada sifat tamak, akal kita daripada sifat tamak, lisan kita daripada sifat tamak. Semua amal perbuatan kita hilangkan daripada ketamaan, daripada kelakuan kita yang sum'ah, sombong, tamak dan lain sebagainya. Fahiya afdalu minal ibadatil badaniyah dhahirah. Nah, ibadah yang paling diutamakan oleh Allah selain daripada ibadah badaniyah adalah batiniyah, itu adalah badaniyah dhahirah. Itu adalah ibadah badaniyah qalbiyah hatta minas sholati, sampai kepada kita daripada mendirikan sholat, yaitu mendirikan sholat kepada Allah, bahwa sholat itu adalah untuk mengingat Allah. As-sholatu lidzikri, sholatlah karena sholat itu adalah untuk mengingat aku, kata Allah. Sebagaimana yang sudah mazkur, warada tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanah, bahwa sesungguhnya barang siapa yang tafakur 1 saat saja, 1 jam saja, afdalu min ibadati sittina sanatan, itu lebih utama daripada kita ibadah 60 tahun. Tafakur itu kita berpikir tentang keesaan Allah. Tafakkur fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Kita harus berpikir tentang keesaan Allah, apa yang telah Allah buat, apa yang Allah telah ciptakan. Kita berpikir tentang makhluk Allah seperti memikirkan langit dan bumi. Kalau tidak ada Allah, langit dan bumi siapa yang menciptakan? Pepohonan, kalau kita menanam, setelah menanam kok tiba-tiba tumbuh buah, dan buah itu manfaat untuk kita dan orang lain kita makan, siapa yang menciptakan? Siapa yang
memberikan buah dari pohon itu kalau bukan Allah? Berpikir seperti ini adalah lebih utama daripada kita ibadah 60 tahun. Wa afdol jami'il iman, dan seutama-utamanya semua iman itu adalah tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala jumhurul ulama anna tafakkuru ala khamsah. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa berpikir sejenak itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Itu telah dikatakan bahwa tafakkuru ala khamsin, tafakkur itu ada 5 macam perkara. Khamsatu aujuh, ada 5 perkara. Ima fi ayat. Yang pertama kita berpikir tentang ayat-ayat Allah. Yang seperti tadi saya utarakan, kalau kita berpikir merenung tentang keesaan Allah, tentang ayat-ayat Allah, manakala Allah memerintahkan kita dengan ayatnya, maka berpikirlah, mutolaahlah apa yang kita baca itu ayat, hingga kita memutolaah dan memahami ayat-ayat Allah, sampai kita memahami tentang kejadian-kejadian yang Allah ciptakan. Kita berpikir tentang apa yang telah diciptakan Allah. Tafakkaru fi khalqillah, memikirkan tentang makhluk Allah, tentang ciptaan Allah, hingga kita bisa bertawajuh, mendapatkan, menimbulkan keyakinan di dalam hati kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, aufi nikmatillah. Kita berpikir tentang nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, sehat jasmani, rohani, panjang umur kita. Sampai tua kadang kita dalam keadaan iman, sampai tua kadang kita masih melaksanakan kemaksiatan. Maka itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah, baik kenikmatan itu yang berupa pahala maupun kenikmatan yang berupa siksa. Maka kita perlu berpikir tentang apa? Tentang nikmat Allah. Tumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah hingga kita mampu sampai mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita hanya mampu menikmati rasa syukur yang memang syukur itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au fi wa'dillahi wa yatawalladu anhu ar-ru'bah. Jadi kemudian kita berpikir tentang janji-janji Allah. Manakala kita sebagai manusia sering banyak janji kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, andai kata aku sudah banyak fulus, sudah banyak rezeki, sudah menjadi orang yang kaya, aku akan banyak sedekah, banyak infak, banyak memberi yatim, lil masjid, lil ummah, lil yatim. Saya berjanji ya Allah, tapi kadang kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita disuruh, diperintah iman kepada Allah, kemudian kita mendirikan salat, lalu kemudian Allah beri rizki, kata Allah, berikanlah rizki sebagian yang aku berikan kepadamu. Artinya manakala kita sudah janji kepada Allah, ketika Allah kasih rizki, jangan pernah lupa kita untuk apa? Menunaikan janji kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq, sang pencipta yang tidak pernah ingkar janjinya terhadap makhluknya, baik kepada makhluk yang namanya manusia, jin, setan, semua makhluk yang pendapat pun Allah cukupi rizkinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Lain dengan kita, yaitu selalu janji ingkar kepada Allah dan ingkar kepada sesama manusia. Au fi wa'dillahi wa yatawalladu anhu ruhbah,
atau kita berpikir-pikir tentang ancaman-ancaman Allah. Ya, apabila kita mendengar kita ancaman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kalau kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, kata Allah ditambah-tambah nikmatnya. Tapi manakala kita kufur nikmat kepada Allah, inna azabi lasyadid, kata Allah, siksaku amatlah pedih. Ya, maka kita harus apa? Berpikir hingga hati kita, akal kita, diri kita menimbulkan rasa takut, rasa khauf akan ancaman atau siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yaitu aufi taksirin nafsi anit ta'ati wa yatawalladu anhul haya. Jadi kita berpikir-pikir tentang bagaimana kita banyak lalai kepada Allah, kita banyak ceroboh kepada Allah. Allah larang wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tapi kita langgar. Kalau kita langgar, itu namanya kita melanggar perintah Allah. Fikirkan bahwa kita, kelakuan kita yang sembrono, yang ceroboh itu berpikir terus bahwa itu adalah sebuah perintah dari Allah, larangan dari Allah. Dengan kita berpikir tentang larangan Allah, tentang ancaman Allah, tentang janji Allah, tentang apapun yang diciptakan Allah untuk kita, maka kita akan mendapatkan, menimbulkan kepada diri kita rasa haya, yaitu rasa malu. Kalau kita sudah malu, akan tumbuh keimanan kita. Al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamratuhul ilm. Jadi iman itu adalah telanjang, pakaiannya adalah sebuah ketakwaan, perhiasannya adalah sebuah malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Manakala kita meninggalkan sholat kita malu, manakala kita berbohong, memfitnah, berzina, lalu kemudian kita membunuh, rasa punya malu kita kepada Allah. Wa thamratul ilmu, dan buahnya iman itu adalah ilmu yang diamalkan. Jadi di dalam Islam itu mudah sebetulnya. Manakala kita ingin selamat daripada siksa Allah, amalkan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, hingga kita menjadi manusia yang hatinya hidup. Untuk apa? Untuk agama Allah, meluruskan agama Allah, ridho dalam ibadah, ridho untuk melaksanakan perintah Allah, hingga Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimuna shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budun. Ya, Allah tidak memerintahkan kepada kita semua untuk beribadah, melainkan ibadah kepada Allah dengan tujuan untuk meluruskan agama Allah. Kata Allah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, itulah agama yang paling benar. Manakala kita sudah menjalankan agama yang benar, maka hati kita tidak akan mati. Apa yang dikatakan oleh Imam Athaillah berkata, Ahmad bin Athaillah, min alamati mautil qalbi adamul huzni min alamati ma fataka minat ta'ati. Jadi tanda-tanda dari matinya hati itu, ya, orang yang tidak pernah bersedih atas apa yang telah ia tinggalkan daripada ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang hatinya mati, manakala dia meninggalkan perintah Allah, dia tidak merasa gegetun, kata orang Jawanya, nggak merasa sedih, nggak merasa nyesal. Padahal dia tahu bahwa dia itu meninggalkan minat ta'ati, daripada ketaatan kepada Allah. Kita nyantai, kita bisa begadang sampai malam sholat isya, kagak kadang. Kadang kita ikut tahlil tapi nggak sholat isya, ikut tahlil, habis tahlil pulang bawa berkat makan tidur, nggak sholat isya, kekenyangan. Ini orang yang seperti ini namanya orang yang tidak taat, tidak pernah menyesali daripada ketaatan kepada Allah. Maka ciri orang yang seperti ini adalah orang yang mautil qalbi, yang hatinya mati. Bahkan ada cerita zaman dahulu ketika Umar bin Khattab, beliau adalah punya begitu banyak kebun kurma, yang begitu hektaran kurmanya ia tanam. Saking ia butuhnya kurma itu,
ia cintanya kepada dunia dengan pepohonan kurma itu ia tanam, lalu ia garap, kemudian berbuah kurma itu. Ketika memanen ia lupa dengan waktu sholat asar, hingga Umar bin Khattab tertinggal sholat asar berjamaah. Setelah selesai ia memanen, tiba-tiba sudah mendatangi menjelang waktu maghrib. Ketika itulah Umar bin Khattab huzni minat ta'ati, ia menyesal daripada ketaatan kepada Allah, hingga Umar bin Khattab berjanji, ia berkata kepada umat, wahai umat kaum muslimin, terutama kaum fakir miskin, aku bersumpah karena aku tertinggal sholat berjamaah di waktu asar, maka kebun kurmaku semuanya ini akan aku infakkan kepada kalian semua. Itu adalah sebuah penyesalan daripada seorang Umar bin Khattab yang telah meninggalkan satu waktu sholat asar. Ia menyesal, ia takut, ia khauf kepada Allah, hingga ia langsung diinfakkan kebun kurmanya kepada kaum fakir dan miskin. Lain sama Ustadz Agus, kalau ketinggalan asar nggak mau ngasih sedekah karena nggak punya duit, gajinya kecil, bulanan, gaji sebulan buat bayar utang. Utang nggak punya dia listrik, tapi ya gitu listriknya kadang-kadang utang. Umar bin Khattab takut dia kalau ninggalin sholat, ninggalin ngaji, ninggalin ibadah perintah Allah. Umar bin Khattab takut. Umar bin Khattab takut. Itulah rukun Islam yang kedua. Sedikit lagi. Kemudian rukun Islam yang ketiga yaitu wa ita'uz zakat. Zakat ini biasa kita berikan ketika Ramadan, setelah Ramadan Syawal. Itu yang lebih utama adalah ketika malam takbir. Jadi kalau seumpama ada seorang anak lahir malam takbir, ya, umpama maghrib malam takbir itu, ini kita istri hamil nih. Maghrib itu biasanya antara jam 6 atau kurang jam 6. Pokoknya istilahnya jam 6 lah maghrib itu. Sebelum maghrib jam 15, pokoknya jam 17 kurang 5 menit umpama, tiba-tiba lahir anak kita, cerot. Ketemu tuh besoknya Idul Fitri, maka tuh anak wajib di fitrahi. Nah sebaliknya, kalau anak kita itu lahir di maghrib itu, sebelum maghrib kurang 5 menit ia lahir, kemudian dia mati. Nah itu anak nggak wajib zakat. Nah, bagaimana kalau yang mati orang tua? Sama. Ya, kalau dia mati, dia nggak ketemu tuh Idul Fitri, dia nggak wajib zakat gitu. Ya. Dan zakat itu terbagi daripada 8 asnaf yang sudah kita ketahui, bahwa yang pertama adalah untuk fakir, yang kedua untuk yang ketiga untuk siapa? Saudara Gus, fakir. Kemudian yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat siapa? Mu'al, yang kelima siapa? Yang kelima ar-riqab. Riqab itu budak, budak sahaya. Yang keenam gharib, orang yang punya utang. Awas tapi orang yang banyak utang, kalau tujuannya tidak untuk ibadah, nggak boleh kita kasih zakat. Ya. Kalau kita lihat nih, orang ini punya utang sama rentenir, atau punya utang sama apa tuh? Mekar. Ya, mekar. Tiba-tiba tuh orang buat mabok, buat minum, buat judi. Itu nggak masuk kategori untuk diberikan zakat. Yang ketujuh adalah siapa? Sabilillah, orang yang berjuang di agama Allah. Nih kayak Ustadz nih,
Kayak Abi ini boleh dizakatin. Ya. Jadi ntar kalau bulan puasa nggak usah ditanya lagi gue zakat kemana, zakatnya ke sini nih. Ya. Nggak boleh kurang, lebih banyakin boleh. Kalau biasa zakat gocap mau gocap 5 juta, mau apa zakat 5 juta nggak apa-apa, terima. Ya. Yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil, sama artinya orang yang sedang musafir berjalan untuk apa? Sumpama orang untuk belajar ya. Orang lagi thalabul ilmi itu kita. Itu 8 asnaf orang yang wajib kita zakatin. Jangan kadang-kadang orang yang lagi mabok mentang-mentang susah dijakatin, jangan, nggak masuk buat zakat. Kalau mau hasilnya tukang mabok udah mau mati kasih aja sunako ya, buat beli obatnya nggak apa-apa, itu namanya wa ta'awanu alal birri wat taqwa, dengan pertolongan kita biar dia tobat tuh kalau sembuh ya. Tapi kalau udah sembuh diobatin dikasih duit dia nggak baik-baik tuh maboknya, udah jangan diobatin lagi, jangan dikasih lagi, nggak sedekah nggak zakat, itu nggak bagus ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita boleh saling tolong-menolong dalam untuk apa? Mengangkat keimanan kita. Tidak boleh tolong-menolong untuk kekufuran. Ya, orang yang bakalannya nggak beriman jangan ditolong. Bahkan lebih baik kita doakan dah biar cepat mati aja yang mabok-mabok itu. Ya. Daripada dia kesiksa hidup di dunia, mendingan dia cepat mati. Cukup dia dosanya sampai situ gitu. Maksudnya kasihan gitu. Ya. Nah itu. Kemudian yang keempat yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini diawali daripada bulan kedua Hijrah. Berarti bulan pertamanya itu belum ada puasa. Nah, bulan kedua Hijrah itu puasa cuma 9 kali Nabi. Tapi yang 8 kali itu masih dalam keadaan apa sih? Pembelajaran, percobaan. Yang sempurnanya wahid dan kamilan, yang sempurnanya puasanya cuma 1 kali. Wasamania itu yang 8 kalinya itu belum sempurna puasanya. Berarti selama 9 kali puasa, bahwa Nabi yang sempurna itu puasanya cuma 1 kali, wahidan kamilan. Dan puasa itu menurut Imam Ahmad Al-Fasani telah berkata, as-shaumu umumi wa khususil khusus. Jadi menurut Imam Ahmad Fasani bahwa puasa itu ada tingkatan 3 macam. Yang pertama puasa tingkat umum, orang awam dah kayak kita nih. Yang kedua tingkat khusus kayak Ustadz Agus sama Ustadz Hamzah. Wa khususul khusus kayak para wali dan seumpama begitu dah. Tuh. Sementara wal umumi fal umumi kafu al batin wal farji an qasdus syahwati. Jadi puasanya orang awam itu hanya apa? Menjaga daripada batin dan farjinya. Daripada apa? Keinginan nafsu syahwatnya. Itu puasa orang umum. Kan ada orang yang puasa tuh habis tarawih nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadisanati fardhan. Puasa dah tuh. Kemudian dia tidur sahur dah tuh. Niat udah dah tuh. Bangun tidur dia nggak bisa menjaga lisannya. Dia nggak bisa menjaga perutnya. Lapar dikit dia minum. Dia nggak bisa jaga farjinya. Udah tahu kalau siang nggak boleh kawin sama bininya. Karena dia nggak bisa jaga puasanya. Namanya puasa orang umum, dia kawinin juga bininya bulan puasa. Nah kalau yang bulan puasa kawin sama bininya, berarti puasanya double tuh, 2 tahun puasanya berarti. Nah, itu puasanya orang awam ya, cuma apa? Menjaga batinnya, perutnya, farjinya, kemaluannya. Demi apa? Untuk memperturutkan syahwatnya. Wal khusus, dan puasanya orang khusus huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil atham. Jadi puasanya orang khusus ia mampu menjaga pendengarannya, jaga telinganya. Kalau biasa kita ngomongin orang pagi, puasa kita berhenti dengerin orang ngomongin orang. Itu telinga kita jaga. Wal basari, dan mata kita jaga dari pandangan-pandangan yang darurat.
pandangan-pandangan yang syubhat, pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah. Wal lisani, jaga kita lisan kita daripada mengumbar hawa nafsu untuk menciptakan kekisruhan, menggibah, memfitnah, ngomongin saudaranya. Wal yadi, dan menjaga tangan kita. Wal rijli, menjaga kaki kita, keduanya maksudnya. Lalu kemudian menjaga seluruh anggota kita daripada berbuat maksiat. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua bakal diperhitungkan oleh Allah. Bahwasanya yang ada di anggota tubuh kita ini diperhitungkan oleh Allah. Terutama bulan puasa adalah sebuah ampunan. Bahwa barang siapa yang bisa menjaga lisannya, menjaga mulutnya, menjaga matanya, telinganya, tangannya, kakinya daripada melakukan kemaksiatan, ia menjaga batinnya, menjaga farjinya, berarti ia tingkatannya sudah mencapai kepada puasa khusus. Ada khusus lil khusus. Puasa khusus lil khusus itu yaitu orang yang apa? Sarful qalbi anil himami adaniyati wa kafu amma siwallahi bil kaliyati. Jadi orang yang puasanya wa khususul khusus itu udah mampu dia berpaling hatinya daripada apa? Daripada kehinaan, ngelihat yang jijik-jijik, yang istilahnya yang hina di mata Allah, itu kita hindari. Ya. Daripada apa? Daripada kehinaan, menjaga daripada perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga batinnya, perutnya, menjaga farjinya, menjaga telinganya, menjaga matanya, lisannya, matanya, apakah tangannya, kakinya, semua anggota tubuhnya. Nah, itulah tingkatan khusus, ya? Khusus. Itulah 3 macam perkara tingkatan orang puasa. Nah, kita ini masih tingkatan awam nih, ya. Yang kadang puasa kita kalau memang belum kuat imannya, kalau siang ada warung gantung ya kita ikut ngegantung di situ biasa, ngopi dulu baru makan. Yang terakhir adalah haji. Haji itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebanyak 40 kali. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa haji dan umroh. Insya Allah semua bab, baik bab sholat, baik bab zakat, baik bab shaum, juga bab zakat, bab hajinya akan ada di fasal-fasal selanjutnya. Mudah-mudahan kaji kita malam hari ini tentang rukun Islam, menjadilah kita umat Islam yang sempurna. Ingat bahwa Islam dibangun atas 5 perkara, maka kokohkan Islam kita dengan wa iqamus shalah wa hiya afdalul ibadah. Mendirikan sholat adalah ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Ya, barang siapa kita meninggalkan sholat, bahwa apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Sesibuk apapun tetap kita sholat. Sehatnya sholat, sakitnya sholat. Sakit masih bisa duduk-duduk, masih bisa berbaring, masih bisa celentang, masih dengan isyarah dengan mata, masih bisa dengan hati, ya dengan hati. Kalau sudah tidak bisa dengan hati dan mata, maka kita berarti mati. Akhirnya kita disolatkan. Semoga kita yang hadir menjadi mati yang husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.